Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kironggo Warsito dan Drexman LA. Di kesempatan pada sore hari ini saya sudah berada di Dusun Bendo, Desa Mojorejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di kesempatan pada sore hari ini saya mengunjungi sebuah tempat pertirtaan atau sendang. Menurut orang Jawa, bahwasanya dulu di tempat inilah Mahapati Gajah Mada dibesarkan dengan seorang ibu janda yang bernama Rondo Worawari. Gajah Mada merupakan putra dari Prabu Brawijaya ke-1 karena di zaman kerajaan Mojopahit telah terjadi konspirasi yang mengharuskan Nyi Andongsari untuk pergi dari istana Mojopahit. Setelah Nyi Andongsari meninggal dan dua pengawalnya yaitu Kucing Condromowo dan Garangan Putih, setelah itu akhirnya dengan Ki Ageng Sidowayah dititipkan ke saudara perempuannya yaitu Nyi Rondo Worawari. Sendang setaman inilah yang menjadi saksi bisu bahwasanya dulu Joko Modo pernah bertempat tinggal di sini dengan waktu yang sangat lama, bahkan beratus-ratus tahun sampai dia dewasa. Gajah Mada juga disebut juga sebagai Dipa waktu nama kecilnya. Ini masih berkaitan dengan sendang atau Sitinggil yang ada di sebelah timur, yang mana Sitinggil itu dulu pernah ditempati Gajah Mada untuk mengembala atau mengawasi hewan gembalaannya. Di sendang inilah dulu Gajah Mada sebelum ataupun sesudah mengembalakan kerbau, dia singgah di sini memandikan kerbaunya atau dia sendiri sedang mandi di tempat ini. Jadi menurut kesaksian para warga setempat bahwasanya disinilah dulu tempat Nyi Rondo Worawiri atau tempat di mana Joko Modo atau Gajah Mada dititipkan oleh Ki Ageng Sidowayah. Dari keturunan Ki Ageng Sidowayah itulah lahirlah yaitu seorang putra yang bernama Ronggo Hadi, yaitu seorang bupati pertama Kabupaten Lamongan. Cerita sendang ini merupakan yang sangat luar biasa meskipun di tengah kemarau yang sangat kemarau panjang, air ini tidak pernah surut maupun habis. Karena tempat apapun yang pernah disinggahi seorang pembesar kerajaan atau orang-orang terdahulu yang mempunyai wibawa atau yoni pasti mempunyai kelebihan, yaitu sumber mata air dari sendang setaman ini tidak pernah habis meskipun di musim kemarau yang panjang. Cerita selanjutnya, kala itu ada seorang wanita yang sedang datang bulan. Dia tidak tahu lalu mandi di sini. Seketika air ini berubah menjadi merah. Artinya dalam kesimpulan tersebut bahwasanya ketika ada seorang wanita yang sedang datang bulan tidak boleh untuk mandi di sendang setaman ini. Sendang setaman ini dulunya bahwasanya di sini banyak ikan lele yang cukup besar dan sangat banyak sekali. Ketika tempat ini masih belum dipogar, namun ketika telah dipogar ternyata ikan lele yang ukurannya cukup besar itu raib lenyap entah kemana. Entah dari mana dulu asal muasalnya dari ikan lele. Kalau menurut cerita setempat bahwasanya ikan itu sudah ada semenjak sendang ini masih belum dibangun, masih berupa kubangan atau tempat liar. Kita bisa melihat di sini banyak berbagai jenis macam ikan. Namun sebenarnya ikan ini bukanlah ikan gaib atau ikan mistis karena ini sudah ditanami oleh warga setempat. Kemudian setelah itu biasanya cerita-cerita seperti ini untuk generasi yang selanjutnya mereka tidak berani mengganggu atau mengambil ikan-ikan yang ada di sendang ini karena mereka mengagungkan atau dianggap tempat ini sebagai tempat keramat. Kemudian di samping dari sendang setaman ini sudah dibangun dengan segi permanen, tujuannya agar memudahkan kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang tinggal di sini untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari baik mandi maupun
keperluan sehari-hari yang lainnya. Cerita berikutnya adalah ketika musim penghujan, bahwasanya tempat ini tidak tergenang meskipun sebenarnya ini adalah tempat bagian sungai air atau pembuangan air dari hulu. Ketika musim kemarau, tempat ini sudah dipenuhi dengan air, namun di tempat Sendang Setaman ini tidak tenggelam karena tempat ini juga masih dilindungi atau ditempati oleh para leluhur yang menempati pada zaman dahulu. Gajah Mada sendiri memang mempunyai banyak versi tentang meriwayatkan tentang masa kecil Gajah Mada. Gajah Mada selalu dididik dengan penuh kekerasan, tegas, disiplin, agar suatu saat nanti Gajah Mada bisa lahir menjadi seorang pemuda yang tangguh, kuat. Terbukti bahwasanya ketika Gajah Mada memimpin kerajaan Majapahit menuju ke era jenjang keluhuran, yaitu dengan dibuktikan sebuah sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada, orang-orang menyebut dengan Sumpah Amukti Palapa, yang berarti Gajah Mada tidak akan menikmati keduniawian atau buah palapa yang berwarna hijau. Itu disimbolkan sebagai simbol keduniaan, yang berarti Gajah Mada belum akan melakukan bersenang-senang sebelum menyatukan Nusantara. Kemudian di era masa kerajaan Prabu Hayam Wuruk dari putra Tribhuwana Tunggadewi, Gajah Mada naik tahta sebagai Mahapati Majapahit. Kemudian dengan didampingi Mahapati Gajah Mada, Prabu Hayam Wuruk mampu membawa Majapahit menuju era kejayaan yang sangat luar biasa. Daerah-daerah pun ditundukkan untuk menunjukkan kekuasaannya Majapahit, yaitu antara lain Sunda, Aceh, dan pulau terbesar di Indonesia yang lainnya, yaitu antara Uni Soviet dan RRC, bahkan di Malaysia juga menjadi taklukan dari Gajah Mada. Gajah Mada ini adalah digambarkan sosok yang tegas di dalam mengambil keputusan, tidak pernah ragu-ragu dan gentar dengan segala ancaman yang mengancam dirinya. Gajah Mada juga ditunjukkan sebagai sikap seorang kesatria yang berani ambil risiko ketika mengambil sebuah keputusan. Cukup sekian dulu review saya tentang situs Gajah Mada atau Sendang Setaman yang ada di desa Mojorejo, Dusun Bendo. Maaf apabila ada kekurangan. Terus berkarya untuk kemajuan bangsa. Aryo Sutaman, Mantap.